Selamat datang kembali di cerita bayangan malam, tempat kegelapan berbisik dan rahasia kuno terkuak. Malam ini, siapkan dirimu untuk terseret ke dalam sebuah misteri yang jauh melampaui nalar, sebuah kisah yang berawal dari suara mengerikan di pedalaman Windermere. Kita akan menyelami tangisan tengah malam dari sumur tua, sebuah legenda yang akan mengubah pemahamanmu tentang batas antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Bersiaplah, karena pintu menuju kengerian baru saja terbuka. Malam itu, di desa terpencil Windermere, tirai kegelapan menyelimuti. Hanya suara jangkrik yang memecah kesunyian, dan rembulan memancarkan cahaya redup, seolah enggan menyingkap rahasia yang tersembunyi. Eliaston, seorang ahli kriptografi yang diasingkan dari dunia akademik setelah serangkaian teori kontroversialnya, sedang sibuk di dalam perpustakaan pribadinya yang dipenuhi manuskrip kuno dan peta bintang. Ia mencari pola, koneksi, sebuah benang merah yang bisa menguraikan teka-teki alam semesta. Namun, malam itu, yang ia temukan hanyalah kegelisahan. Sebuah suara, samar namun menggema, menusuk telinganya. Bukan jeritan, bukan rintihan, melainkan sebuah tangisan. Tangisan seorang wanita, penuh kepedihan yang tak terhingga, seolah-olah ia terjebak dalam limbo antara hidup dan mati. Suara itu datang dari luar, dari arah sumur tua yang terbengkalai di belakang rumahnya. Sumur itu, yang menurut legenda desa telah kering selama berabad-abad, adalah monumen bisu bagi sebuah tragedi yang dilupakan. Elias, yang dikenal rasional dan skeptis, merasa bulu kuduknya meremang. Ia mengambil lentera tua, dan dengan langkah ragu, mendekati sumber suara. Udara menjadi dingin, menusuk tulang, seolah-olah sumur itu menghisap semua kehangatan dari sekitarnya. Semakin dekat ia, semakin jelas tangisan itu. Tangisan yang membekukan darah, tangisan yang memanggil. Di bibir sumur, tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan pekat yang menelan segala cahaya lentera, seolah-olah sumur itu adalah lubang hitam menuju dimensi lain. Namun, tangisan itu terus menggema dari dalam, sebuah simfoni horor yang membuat akal sehat Elias terguncang. Ia mencoba menenangkan dirinya, mencari penjelasan logis. Angin, hewan malam, tetapi tidak ada angin kencang malam itu, dan suara itu terlalu manusiawi, terlalu putus asa. Keesokan paginya, Elias terbangun dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Tangisan itu masih menghantui pikirannya. Ia memutuskan untuk mencari tahu. Ia mengunjungi arsip desa, tempat catatan-catatan lama dan legenda lokal disimpan. Di sana, ia menemukan beberapa artikel koran usang dari abad ke-19 yang menceritakan tentang hilangnya seorang wanita muda bernama Elara, yang konon terjatuh ke dalam sumur tua itu saat mencoba melarikan diri dari sebuah ancaman yang tidak pernah terungkap. Mayatnya tidak pernah ditemukan. Legenda mengatakan, bisik penjaga arsip tua, seorang wanita kurus dengan mata tajam yang tampak telah menyaksikan terlalu banyak, bahwa jiwanya terjebak di sana, terus menangis, mencari keadilan. Elias tersenyum tipis, meragukan tahayul. Namun, jauh di lubuk hatinya, keraguan itu mulai berakar. Ia kembali ke rumahnya, tatapannya terpaku pada sumur tua itu. Malam itu, ia tidak berencana untuk tidur. Ia akan mengamati, mendengarkan, dan mencari tahu apakah bisikan dari kegelapan itu hanyalah imajinasinya, atau sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam kedua, Elias duduk di beranda belakang, matanya tak berkedip menatap sumur tua. Ia telah memasang beberapa mikrofon sensitif di sekitar sumur, terhubung ke perekam suara canggihnya. Sebagai seorang ahli kriptografi, ia percaya pada data, pada bukti yang dapat diukur dan dianalisis. Jika ada sesuatu yang nyata di sana, ia akan menemukannya. Tepat saat jarum jam menunjukkan tengah malam, tangisan itu kembali. Lebih jelas, lebih menghantui. Perekam suaranya menyala, garis-garis gelombang suara melonjak di layarnya. Elias terpaku. Itu bukan suara angin. Itu bukan suara hewan. Itu adalah suara manusia. Suara seorang wanita yang menangis, dengan kepedihan yang tak tertahankan. Elias memutar rekaman itu berulang kali, memperlambatnya, mempercepatnya, memanipulasinya dengan berbagai filter audio. Ia mencoba mencari pola, frekuensi aneh, apapun yang bisa memberinya petunjuk. Lalu, ia menemukannya. Di balik tangisan yang melengking, ada bisikan yang nyaris tak terdengar. Sebuah kata, atau lebih tepatnya, sebuah nama. Silas.
Nama itu diucapkan dengan desahan terakhir, penuh dengan rasa sakit dan pengkhianatan. Silas. Siapakah Silas? Elias menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan sebuah fenomena supranatural, tetapi dengan sebuah misteri. Sebuah misteri yang terkubur dalam kegelapan dan waktu. Keesokan harinya, Elias kembali ke arsip desa, kali ini dengan tujuan yang lebih spesifik. Ia mencari catatan tentang siapapun di Windermere dengan nama Silas pada periode yang sama dengan hilangnya Elara. Setelah berjam-jam menelusuri gulungan-gulungan yang berdebu, ia menemukan sebuah arsip yang menarik, sebuah catatan polisi tentang kasus pembunuhan yang belum terpecahkan. Korban adalah seorang pria bernama Silas Blackwood, seorang pengusaha kaya yang baru pindah ke desa itu. Ia ditemukan tewas di propertinya dengan tanda-tanda perjuangan. Tanggal kematiannya, 1 minggu setelah hilangnya Elara. Korelasi ini terlalu mencolok untuk diabaikan. Apakah Elara dan Silas saling mengenal? Apakah kematian mereka terkait? Dan mengapa Elara, jika ia adalah korban pembunuhan atau kecelakaan, menyebut nama pembunuhnya, atau setidaknya seseorang yang terkait dengan tragedinya? Elias mengunjungi lokasi bekas rumah Silas Blackwood, yang kini hanya tersisa puing-puing dan fondasi yang ditumbuhi lumut. Di sana, di antara semak belukar yang menjulang, ia menemukan sebuah liontin perak tua yang tertutup lumpur. Liontin itu berukir inisial, EB, Elara Blackwood. Mungkinkah Elara adalah istri atau kerabat Silas? Semakin Elias menyelami masa lalu, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Ia merasa seperti seorang detektif yang tengah mengikuti jejak-jejak remang-remang dalam kegelapan. Dan setiap jejak, setiap petunjuk, membawanya semakin dekat ke kebenaran yang tersembunyi di balik tangisan tengah malam dari sumur tua. Elias tahu bahwa satu-satunya cara untuk memahami tangisan itu sepenuhnya adalah dengan menjelajahi sumbernya. Sumur tua, sebuah keputusan yang berani, bahkan mungkin bodoh, tetapi rasa ingin tahu dan naluri seorang pemecah misteri mengalahkan rasa takutnya. Ia menghabiskan seharian mengumpulkan peralatan, tali panjat yang kuat, senter berkekuatan tinggi, helm, dan bahkan sebuah kamera inframerah. Malam itu, di bawah tatapan dingin bulan, Elias berdiri di bibir sumur. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, seolah-olah sumur itu mengeluarkan aura penindasan. Tangisan itu belum terdengar, seolah sumur itu menahan napasnya, menunggu kedatangan Elias. Ia mengikat tali dengan kokoh ke pohon tua di dekatnya, memastikan simpulnya kuat. Dengan jantung berdebar kencang, ia mulai menuruni lubang gelap itu. Bau busuk yang aneh menyambutnya, bau tanah basah bercampur dengan sesuatu yang lebih busuk, lebih tidak wajar. Cahaya senternya menari-nari di dinding sumur yang licin dan berlumut. Semakin dalam ia turun, semakin dingin udara, dan kelembapan merayap ke tulangnya. Ia merasa seolah-olah dinding sumur itu bernapas, mengawasinya, menunggunya. Kedalaman sumur jauh melebihi dugaannya. Setelah beberapa meter, ia mencapai dasar yang berlumpur. Lumpur itu tidak terlalu dalam, hanya setinggi mata kaki, tetapi sangat lengket. Senter Elias menyapu sekeliling, menyingkap batuan yang lembab dan akar-akar pohon yang menembus ke dalam tanah. Dan kemudian, ia melihatnya. Sebuah celah, tersembunyi di balik bebatuan besar di salah satu sisi sumur, ada sebuah celah sempit yang mengarah ke kegelapan yang lebih dalam. Celah itu terlalu kecil untuk dilewati dengan mudah, tetapi cukup besar untuk memicu naluri petualang Elias. Ia merangkak masuk, merasakan lumpur dingin merayap di tubuhnya. Di balik celah itu, bukan lagi sumur, melainkan sebuah terowongan. Terowongan sempit, gelap gulita, yang berbau tanah basah dan sesuatu yang tidak dapat ia identifikasi. Dengan kamera inframerah di tangannya, Elias terus merangkak maju, senternya menyinari dinding-dinding tanah yang lembab. Terowongan itu berkelok-kelok, seolah-olah ia dirancang untuk membingungkan. Ia merasakan sebuah getaran, samar pada awalnya, kemudian semakin kuat. Getaran itu disertai dengan suara yang familiar. Tangisan. Kali ini, suara itu jauh lebih dekat, lebih nyata, lebih mengerikan. Seolah-olah sumber tangisan itu berada di ujung terowongan. Elias merasa ketakutan, namun rasa ingin tahu yang tak tertahankan mendorongnya maju. Terowongan itu akhirnya berakhir di sebuah ruang kecil, sebuah gua alami yang terbentuk di bawah tanah. Dan di sanalah, di tengah ruangan, ia melihatnya. Bukan hantu, bukan bayangan,
melainkan sebuah jejak. Jejak-jejak jari yang jelas di dinding gua, seolah-olah seseorang telah mencakar-cakar dalam keputusasaan. Dan di salah satu dinding, terukir dengan kasar, ia melihat sebuah simbol. Sebuah simbol kuno yang pernah ia lihat dalam manuskrip-manuskrip esoteris yang diyakini melambangkan pengorbanan. Dan kemudian, tangisan itu mencapai puncaknya. Sebuah jeritan yang memekakkan telinga, penuh penderitaan, yang seolah-olah berasal dari dalam tubuh Elias sendiri. Senter di tangannya berkedip-kedip, kemudian mati. Kegelapan total menyelimuti Elias, dan ia merasa seolah-olah dinding gua itu bergerak, menekannya, menelannya. Ia tidak sendirian di sana. Ia merasa ada sesuatu bersamanya di kegelapan itu. Senter Elias telah mati, dan kegelapan di dalam gua bawah tanah itu terasa lebih pekat, lebih mengancam. Tangisan yang membekukan darah masih menggema, lebih dekat, seolah-olah entitas yang menjadi sumbernya kini berada tepat di sampingnya. Elias merasakan hawa dingin menusuk tulang, diikuti sensasi jari-jari tak kasat mata merayap di tengkuknya. Ia berusaha tetap tenang, mengandalkan insting dan nalarnya sebagai seorang ahli kriptografi. Dalam kegelapan total, ia meraba-raba tasnya, mencari senter cadangan. Cahaya lemah dari senter cadangannya akhirnya menyala, menyingkap kembali gua yang mengerikan itu. Namun, pemandangan yang menyambutnya membuat jantungnya mencelos. Di dinding gua, di samping simbol kuno yang ia lihat sebelumnya, kini muncul serangkaian tulisan yang samar. Tulisan itu seperti goresan-goresan cepat, seolah-olah ditulis dalam keputusasaan. Elias mendekat, memicingkan mata. Tulisan itu bukan bahasa biasa. Itu adalah sebuah sandi, serangkaian simbol dan karakter aneh yang ia kenali sebagai varian dari cipher kuno yang jarang digunakan, yang disebut Sandi Solomon. Hanya sedikit orang yang mengetahui sandi ini, dan Elias adalah salah satunya. Dengan jari-jari gemetar, ia mengeluarkan buku catatannya dan mulai memecahkan sandi itu. Prosesnya lambat, dan setiap karakter yang terpecahkan terasa seperti batu bata yang membangun sebuah cerita mengerikan. Tangisan di sekitarnya semakin intens, seolah-olah entitas itu tidak ingin rahasianya terungkap. Akhirnya, kata demi kata, kalimat demi kalimat, pesan itu terurai. Pesan itu adalah sebuah pengakuan. Aku dipaksa, ia mencuri yang bukan miliknya. Elara Blackwood, ia dikorbankan, untuk membangkitkan, dia, darahku, darahnya, mengalir ke sumur. Silas, kau akan membayar. Jangan biarkan dia bangkit, mereka akan kembali. Pesan itu ditulis oleh Elara, atau setidaknya, oleh arwahnya. Ia mencuri yang bukan miliknya. Apakah ini merujuk pada Silas Blackwood, yang ditemukan tewas seminggu setelah Elara menghilang? Ia dikorbankan, untuk membangkitkan, dia. Ini adalah bagian yang paling mengerikan. Siapa dia yang dimaksud? Dan untuk bangkit dari apa? Dan kemudian, kalimat terakhir, mereka akan kembali. Siapa mereka? Dan kapan? Sebuah rasa dingin yang jauh melampaui suhu gua merambat di tubuh Elias. Ia menyadari bahwa ia telah mengusik sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuno daripada yang ia bayangkan. Tiba-tiba, suara tangisan berhenti. Gua itu menjadi sunyi senyap, sebuah kesunyian yang lebih menakutkan daripada tangisan itu sendiri. Elias merasakan bulu kuduknya merinding. Ia tidak sendirian, ia merasakan kehadiran yang berat, menekan, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Ia menyinari senternya ke seluruh ruangan, tetapi tidak ada apa-apa, hanya dinding-dinding batu yang lembab. Namun, ia merasakan napas dingin di lehernya. Ia berbalik, dan untuk sesaat, ia melihatnya. Sebuah bayangan, sebuah sosok yang samar, melayang di udara, matanya memancarkan cahaya redup yang penuh kepedihan dan amarah. Sosok itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya tatapan tajam yang menusuk jiwa. Kemudian, dengan cepat, sosok itu menghilang, lenyap ke dalam kegelapan yang pekat. Elias tersentak, ia tahu ia harus keluar dari sana. Cepat, ia telah menemukan jawabannya, tetapi jawabannya membuka pintu menuju kengerian yang lebih besar. Ia telah menemukan kode rahasia di bawah tanah, tetapi kode itu adalah peringatan. Peringatan tentang kekuatan kuno yang telah dibangunkan, dan bahaya yang akan segera datang. Elias berhasil keluar dari sumur tua, napasnya tersengal-sengal, pikirannya kalut. Pengalaman di bawah tanah itu, pesan sandi yang terkuak,
dan penampakan bayangan Elara telah mengukir ketakutan yang mendalam di jiwanya. Ia tidak lagi bisa merasionalisasi kejadian ini. Ia telah menyaksikan hal-hal yang melampaui batas nalar ilmiahnya. Pesan Elara tentang mereka akan kembali dan membangkitkan dia menghantuinya. Siapa mereka ini, dan apa yang telah mereka bangkitkan? Dengan adrenalin yang masih memompa, Elias menyadari bahwa ia tidak bisa berdiam diri. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang sejarah Windermere, tentang kultus atau kelompok rahasia yang mungkin terlibat dalam pengorbanan Elara dan kematian Silas Blackwood. Ia kembali ke arsip desa, tetapi kali ini, ia tidak mencari artikel koran atau catatan polisi. Ia mencari sesuatu yang lebih tua, lebih tersembunyi. Ia mulai menelusuri catatan-catatan gereja kuno, silsilah keluarga, dan bahkan buku-buku folklore yang jarang dibaca. Berjam-jam ia habiskan, menelusuri setiap halaman, setiap tulisan tangan yang pudar. Akhirnya, ia menemukannya, sebuah bagian yang disembunyikan dalam sebuah buku harian pendeta tua dari abad ke-18. Buku itu menceritakan tentang sebuah kultus bawah tanah yang dikenal sebagai penjaga bayangan. Kultus ini diyakini telah melakukan ritual pengorbanan manusia untuk mencapai keabadian atau membangkitkan entitas kuno yang mereka sebut sang penjaga ambang. Simbol yang Elias lihat di dinding gua, simbol pengorbanan, juga terukir dalam buku harian ini. Catatan itu juga menyebutkan bahwa kultus ini memiliki hubungan dengan keluarga-keluarga kaya dan berpengaruh di Windermere, yang secara diam-diam mendukung ritual mereka. Dan yang paling mengerikan, catatan itu mengatakan bahwa kultus ini tidak pernah benar-benar lenyap. Mereka hanya bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Elias terpaku. Silas Blackwood adalah seorang pengusaha kaya. Mungkinkah ia adalah bagian dari kultus ini, atau ia mengetahui terlalu banyak tentang mereka? Dan Elara, apakah ia adalah bagian dari pengorbanan yang disengaja, ataukah ia hanya korban yang salah tempat? Pesan Elara tentang darahku, darahnya, mengalir ke sumur, mengindikasikan sebuah ritual yang lebih kompleks. Ia menyadari bahwa sumur tua itu bukan hanya tempat hilangnya Elara, tetapi juga sebuah gerbang. Sebuah gerbang menuju dimensi lain, atau mungkin sebuah wadah energi yang digunakan kultus untuk ritual mereka. Dan tangisan Elara bukan hanya rintihan penderitaan, tetapi juga sebuah peringatan. Peringatan tentang bahaya yang akan datang, peringatan bahwa sang penjaga ambang mungkin telah dibangunkan, dan mereka akan kembali untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Elias kini memahami bahwa ia telah terlibat dalam sebuah konspirasi yang membentang selama berabad-abad. Ia tidak hanya mencoba memecahkan misteri hilangnya seorang wanita, tetapi ia telah mengungkap akar kejahatan yang mengintai di balik fakade desa yang tenang. Ia harus bertindak, ia harus menghentikan mereka sebelum mereka sepenuhnya bangkit, sebelum kegelapan menelan Windermere. Malam itu, malam terakhir dari siklus tangisan, udara di Windermere terasa berat, dipenuhi aura ancaman yang tak terlihat. Elias telah menghabiskan siang harinya dengan panik, mengumpulkan informasi, menyusun setiap potongan teka-teki yang ia temukan. Ia telah menemukan sebuah catatan lain, sebuah denah yang samar, dari buku harian pendeta, yang menunjukkan lokasi pertemuan rahasia para penjaga bayangan, sebuah gua tersembunyi di bawah reruntuhan biara tua di pinggir desa. Dengan lentera di tangan dan jantung berdebar kencang, Elias menuju ke lokasi yang ditunjukkan denah. Ia tahu ia akan menghadapi bahaya yang tak terbayangkan, tetapi ia juga tahu bahwa ia adalah satu-satunya yang bisa menghentikan kebangkitan sang penjaga ambang dan mencegah desa ini jatuh ke dalam kegelapan abadi. Ia menemukan pintu masuk ke gua itu, tersembunyi di balik semak belukar yang lebat dan bebatuan besar. Dari dalam, terdengar suara nyanyian yang monoton, sebuah ritme kuno yang membuat bulu kuduk merinding. Elias menyelinap masuk, bergerak dalam bayang-bayang, senter mati agar tidak menarik perhatian. Di dalam gua, pemandangan itu membuat darah Elias membeku. Sekelompok orang berjubah hitam, wajah mereka tertutup tudung, berdiri mengelilingi sebuah altar batu yang besar. Di tengah altar, terbaring sebuah tubuh. Sebuah tubuh manusia, Silas Blackwood, atau korban lain. Cahaya redup dari obor-obor yang terpasang di dinding menari-nari, menyingkap simbol pengorbanan yang sama dengan yang ia lihat di sumur dan gua pertama. Nyanyian mereka semakin keras, lebih intens.
Mereka tampaknya sedang dalam puncak ritual. Elias melihat seorang pria berjubah yang berdiri di depan altar, memegang sebuah pisau ritual yang berkilauan. Ia mengenali pria itu, wali kota Windermere, seorang tokoh yang dihormati di desa. Terkuak sudah, konspirasi ini jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Tiba-tiba, suara tangisan yang selama ini menghantui Elias kembali. Namun kali ini, suara itu jauh lebih kuat, lebih nyata, lebih penuh amarah. Tangisan Elara, suara itu tidak berasal dari sumur, melainkan dari altar. Dari tubuh yang terbaring di sana. Dan kemudian, tubuh itu mulai bergerak. Perlahan, mengerikan. Elias mengerti, mereka tidak mencoba membangkitkan sang penjaga ambang di altar. Mereka telah menggunakan tubuh Elara yang terjebak di sumur sebagai saluran, sebagai wadah untuk entitas kuno itu. Tangisan itu adalah tangisan Elara yang terperangkap. Dan tangisan itu adalah peringatan bahwa entitas itu akan bangkit melalui dirinya. Tanpa berpikir panjang, Elias melesat maju. "Hentikan!" teriaknya. Suaranya bergema di gua, memecah nyanyian kultus. Semua mata berjubah menoleh ke arahnya, terkejut. Wali kota menjatuhkan pisaunya, menatap Elias dengan mata melebar. Namun, sudah terlambat. Tubuh di altar bergetar hebat. Sebuah kekuatan tak terlihat mulai menghantam dinding-dinding gua, retakan muncul di batu. Suara rangan dalam, bukan dari manusia, memenuhi udara. Dari mata tubuh itu, cahaya merah menyala, memancar. Sang penjaga ambang telah bangkit. Elias tahu ia tidak bisa melawan kekuatan ini sendirian. Ia harus menghancurkan sumbernya, memutuskan koneksi. Matanya tertuju pada altar. Ia melihat sebuah celah kecil di batu altar, dan ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia melemparkan obor terdekat ke arah altar, berharap bisa merusak ritual dan mengganggu kebangkitan. Api menjilat altar, dan suara tangisan Elara mencapai puncaknya, diikuti oleh raungan mengerikan dari entitas yang bangkit. Gua mulai runtuh. Kultus itu panik, berlarian mencari jalan keluar. Wali kota menatap Elias dengan kebencian dan ketakutan yang mendalam. Elias melarikan diri, berlari sekuat tenaga keluar dari gua yang runtuh. Di belakangnya, ia mendengar suara gemuruh yang dahsyat, diikuti oleh hening yang mencekam. Gua itu telah runtuh, menimbun ritual dan mungkin juga sisa-sisa kultus. Ketika Elias keluar dari reruntuhan, fajar menyingsing. Namun, bukan fajar yang cerah. Langit di atas Windermere berwarna merah darah, dan udara dipenuhi bau belerang yang aneh. Elias melihat ke arah sumur tua. Di sana, di bibir sumur, ia melihat bayangan Elara. Bayangan itu tidak lagi menangis. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum lega, seolah-olah beban yang menimpanya selama berabad-abad telah terangkat. Lalu, bayangan itu menghilang, lenyap bersama embun pagi. Namun, di kedalaman sumur, di bawah reruntuhan biara, sebuah kekuatan kuno telah terganggu. Sang penjaga ambang mungkin belum sepenuhnya bangkit, tetapi gerbang telah dibuka. Dan Eliaston, sang ahli kriptografi, kini tahu bahwa ia telah menjadi bagian dari sebuah perang yang lebih besar, sebuah pertempuran antara cahaya dan kegelapan, yang baru saja dimulai. Ia tidak lagi bisa kembali ke kehidupannya yang tenang. Ia telah menjadi penjaga rahasia, pembawa kebenaran yang mengerikan. Dan ia tahu, suatu hari nanti, mereka akan kembali, dan ia harus siap. Dan itulah akhir dari episode Tangisan Tengah Malam dari Sumur Tua. Sebuah kisah yang membawa kita pada rahasia tergelap, sebuah pengorbanan kuno, dan kebangkitan yang mengancam. Apakah kalian merasakan dinginnya malam di Windermere? Ataukah kalian menemukan petunjuk tersembunyi yang mungkin terlewatkan? Bagikan teori dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kami selalu suka membaca analisis dan pemikiran kalian yang brilian. Jika kalian menikmati perjalanan misteri malam ini, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, berlangganan channel Cerita Bayangan Malam, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak pernah melewatkan bisikan kegelapan kami selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, terkadang hal yang paling menakutkan adalah kebenaran yang terkubur.